Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, kaum mukmin yang berada di Indonesia dan yang berada di luar negeri di seluruh dunia ya. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan perlindungan ya sama Allah bagi kaum mukmin, dan yang non muslim juga tetap aku doakan kesehatan dan keselamatan kalian ya, karena Allah itu punya sifat Rahman Ar-Rahim, Maha bijaksana ya. Allah itu Maha pemberi rezeki kepada semua makhluknya ya. Jadi di sini aku menyapa semuanya, halo selamat pagi. Bukan hanya menyapa Palestina lover ya, tapi semuanya kum ya. Pagi ini gema suara kemanusiaan terutama untuk negeriku Indonesia tercinta ya. Walau bagaimanapun keadaan sekarang, aku tetap harus menyayangi negeriku ya. Aku lahir di sini kan ya, jadi tidak boleh lupa ya dengan tanah kelahiran. Oke lah ya, aku terus kembali. Aku ini mungkin tidak terlalu sesemangat dan sekuat kemarin-kemarin ya, tahun-tahun kemarin kalau ada ayo donasi, ayo melakukan sumbangan gitu, aku langsung gesit ya. Nah sekarang ini kesehatan aku ngedrop ya, jadi mengalami komplikasi lah dari fungsi ginjal, jantungnya juga dari dulu ya ada ya begitulah suara-suara yang lup-dup begitulah. Kalau jantung aku itu memang ada kisah di masa balita ya, sampai 47 tahun ini. Jadi oke lah ya, jadi hati dan pikiran aku sudah mulai enakan. Terus aku punya tujuan hidup, karena hidup ini harus dihiasi dengan berbagai macam keindahan ya. Jadi di sini tuh kepedulian, di sini ada hubungannya dengan profesi aku ya, selalu melakukan bakti sosial. Hanya masalahnya aku kan ibu rumah tangga biasa, jadi aku selalu menggerakkan ibu-ibu ya kalau aku senggang ya. Jadi waktu senggang aku dipergunakan untuk hal-hal yang baik, tidak setiap saat juga ya. Kalau aku melihat situasi yang ada aja ya. Di sini tuh sebenarnya cepet tanggap darurat, jadi harus dimiliki oleh seorang warga negara ya, semuanya, bukan hanya orang-orang yang berprofesi pejabat, pokoknya orang yang ada di atas sana ya. Tetapi sebagai seorang rakyat biasa juga kita harus cepet tanggap ya dan peduli. Sebenarnya aku ini agak telat dibandingkan temen aku ya, karena kesehatan aku lagi ngedrop. Nah, kemarin aku sharing sama si Momi, mitra kerja aku yang sudah aku anggap sebagai keluarga aku. Nah, aku kan mengarahkan ya, berarti di sini konseling ya, aku memberikan masukan. Si Momi itu kan sedih ya ngelihat luar biasa. Kata aku, Momi harus melakukan kalau kita mah bentuk kepedulian, cepet bantu daripada ngeliat-liat langsung ke YouTube gitu ya, banjir, gempa, terus lihat-lihat di Aceh katanya luar biasa ya. Nah dia udah melaksanakan tuh kemarin, udah aku ke masjid katanya nyumbangnya gitu, karena si Momi bukan anggota partai, begitupun aku gitu. Jadi di sini kita warga sipil ya, jadi tidak tahu kemana kita harus mengarahkan sumbangan-sumbangan itu. Yang jelas niat kita lillah. Dan di sini aku mendapatkan info ya, informasi dari sahabat aku si Mobi ya. Jadi aku akan salurkan sumbangan kalau dapet ya, karena aku harus banyak istirahat sebenarnya, tapi sambil berjalan lah, sambil aku melakukan kegiatan aku, ya udah aku bawa lagi si kotak ini ya. Ini ada sejarahnya. Waktu pertengahan tahun periode 7 tahun ini ya, aku sempat menggemakan ini nih, bawa kotak amal ini dan memohon kerendahan hati dari teman-teman aku ya, kerendahan hati ya. Jadi intinya kepedulian untuk
suara kemanusiaan ya. Jadi alhamdulillah waktu itu aku sempat sekali menyumbangkan ke Palestina, dan aku dapat kabar dari sana langsung, katanya sudah diterima, sudah termakan uangnya, hanya terkumpul 200.000 rupiah waktu itu. Aku menerima uang sumbangan dari teman aku ya, momi 500 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, kata aku tuh sampai segitunya ya. Dan mereka itu nggak segitu banget kali ini katanya, jadi rata-rata 5.000 mereka tuh. Tapi aku tidak mematok ya, aku terima berapapun waktu itu mereka menyumbangkan, karena 500 rupiah itu berharga bagi mereka untuk satu gelas aqua gelas ya. Tuh 500 rupiah ya, karena butuh minum, haus. Sekarang ini periodenya sulit, kesulitan apa ya, pangan ya, pangan pokoknya harga-harga udah naik, belum lagi apa ya, suasana yang pertanian mungkin ada yang gagal panen karena udah komplit lah ya. Jadi di sini mudah-mudahan aku kuat ya, karena aku suka ngededak kayak ngedrop gitu, nggak kuat. Jadi di sini aku agak alot ya. Temen aku kemarin aku sumbang saran udah duluan dia, ya udahlah, oke lah, nggak apa-apa. Di sini aku akan bersama-samalah sama Momi ya, yang aku temui, yang suka aku ajak ngobrol seperti kemarin-kemarin ya. Jadi di sini kalau kebaikan itu tidak boleh apa ya, ada yang menghalangi gitu. Mau kemanapun, mau ke Indonesia, mau ke luar negeri, karena kebaikan itu berhubungan dengan Allah ya. Jadi biarkanlah ya, dan kita itu selalu niat lillah gitu. Mau sampai atau tidak, kita kan sudah melakukan kebaikan. Aku selalu ngomong seperti itu. Kayak ke anak yatim ya, ada yang lewat, mungkin itu pura-pura kali anak yatimnya. Kalau aku mah yaudah biarin aja, yang penting kita ngasih gitu. Mau bohong atau tidak itu anak yatim, terserah gitu ya. Karena kita mah tugas kita memberi. Seperti ke pengemis ya, sama juga. Kadang kayaknya pura-pura tuh pengemis, tapi qadarullah kalau aku punya uang saku itu pasti aku kasih ya, kecuali kalau aku nggak ada gitu ya. Intinya di situ. Jadi waktu itu aku terkumpul, maksudnya uangnya terkumpul 200.000 rupiah. Alhamdulillah udah Momi, Mas, Bapak ya, karena ada yang nyumbang ke aku 5.000 rupiah dari Bapak Bakso itu, yang selalu Pak D ya, Pak D Bakso. Ada dari Mas yang jualan buah. Sampai ke Palestina waktu itu ada sahabat yang menyampaikan sudah katanya sudah diterima waktu periode kurun 7 tahun kemarin ya, bukan tahun-tahun sekarang. 7 tahun, periode tahun 2019 sampai berapa ya, pokoknya 7 tahun yang kemarin gitu ya. Jadi udah keterima katanya begitu. Dan sekarang mudah-mudahan aku sehat ya. Jadi tetap ya, penyakit itu bukan akhir dari perjalanan hidup, tapi bagaimana kita mengisi hidup ini dengan amal baik, budi baik, apa ya, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak membawa amal kebaikan ya. Bukan masalah kita takut meninggal, bukan. Meninggal mah mau di rumah, mau di jalan raya, mau lagi tidur, mau lagi sholat, mau lagi sujud, mau lagi wudhu, mau di masjid, mau di luar mana, pokoknya di luar masjid, itu sudah qadarullah. Tapi yang paling kita takutkan ketika kita meninggal tidak membawa amal kebaikan. Kira-kira ayo dukung aku ya. Jadi di sini aku akan pergunakan YouTube ini untuk hal yang baik dan selalu fokus ya, karena aku punya tujuan hidup ya. Jadi di sini tujuan hidup itu bukan bersandar kepada suami, kepada orang tua. Nah, apa aku kan ada selesainya tugasnya, yaitu meninggalkan aku gitu ya. Tetapi tugas kebaikan kamu harus tetap lanjutkan gitu ya. Intinya berarti aku tidak bisa dong menyandarkan, kalau aku sedih, biasanya aku berbagi kisah sedih, sharing sama almarhum kakak aku, Ade Dani Sundani. Itu sebenarnya bukan Ade ya, beliau itu kakak aku, almarhum Dani Sundani Ahmad.
beliau keluaran dari Akbar YTH ya. Bakti itu sudah susah data Tasikmalaya tetapi tidak selesai. Bukan tidak selesai, sudah mendapatkan toga ya, mau diwisuda dan beliau meninggal. Dan aku selalu mendedikasikan beliau adalah kakak yang terbaik ya di dunia ini ya, dan aku adalah apa yang terbaik di seluruh dunia ini ya. Karena di sini tuh aku selalu sharing sama apaku. Jadi di sini apaku itu tipe yang kamu harus kesini ya. Jadi tipe yang mengatur gitu untuk kebaikan anak. Tapi aku itu jenis anak yang kalau memang itu baik aku ikutin. Tapi kalau nggak baik, misalkan buat aku ngomong gitu ya. Aku tipe anak yang tidak bisa diam gitu kayak gini. Kamu masuk secapaian nih, oke gitu. Tetapi aku tipe yang tidak bagaimana ya. Biar apa tuh mengerti kalau aku itu kayaknya tidak kuat untuk masuk secapa gitu. Waktu aku selesai kuliah di Akbar ya, ternyata seleksi alam membuktikan bahwa aku tidak bisa masuk ke secapa. Jadi harus difokuskan dijuruskan sama Allah itu ke hijrah aku ya. Jadi gitulah, aku mas seneng kalau istilahnya mengembangkan hijrah aku gitu. Dan ketemu deh di YouTube sama siapa aja. Jadi itulah intinya. Jadi pagi ini istilah hari-hari kita dengan keceriaan ya, Momi. Tunggu aku ya. 500 rupiah boleh, 1000 boleh, 5000 boleh. Nah, untuk yang kedua kali sama ketiga kalinya aku donasi sendiri. Jadi tidak mengadakan sumbangan sama momi-momi lagi ya, karena badan aku mulai ngedrop. Akhirnya ya udah deh aku nyumbang ke Palestina waktu itu ada 50.000. Pokoknya nggak banyak-banyak, yang penting aku berusaha untuk adil ya. Jadi di sini tuh seimbang gitu, jangan sampai aku nyumbang banyak ke sana tapi di sini ada kucing-kucing kurang makan ya, karena aku dikerubutin kucing di sini, di jalanan, blok sana blok sini pasti ada. Bekasi ini benar-benar luar biasa. Mayoritas itu dikelilingi kucing ya, kalau Tasik nggak terlalu. Jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita niat baik pasti ada ya. Nanti aku donasikan ke masjid ya. Jadi tidak di rekening. Kemarin dapat kabar dari si mominya, yaitu katanya Mi aku masukin ke masjid gitu. Dan sekarang kemarin aku ngelihat wajahnya udah mulai berseri, tidak terlalu sedih ya. Kata aku tuh kita boleh bersedih ya, tapi bagaimana lagi, ini udah periode akhir zaman ya, kita udah benar-benar ya gitulah ya. Aku pikirkan kan generasi muda ke depan ya sayangku, bagaimana kalau negerinya sudah seperti ini. Kalian mau membangun, bagaimana dong sayangku? Generasi muda aku hanya punya punya doa ya, doa seorang ibu untuk semuanya ya. Karena teman-teman aku itu sekarang ini balita, kalau ketemu aku udah pasti rame. Kemarin ada yang aku lewat udah hijaban baik itu si balita tuh, udah dada baik umi katanya gitu. Terus ada anak SD, TK juga ada. Tapi yang paling heboh sekarang tuh anak SMP. Terus SMA udah biasa aku kontak sama mereka, sama anak-anak kampus ya. Kemarin ada sahabat teman anak aku adalah teman-teman aku juga. Jadi kalau mau jajan udah mintalah sama anakku gitu ya. Selama aku bisa dan ada gitu. Jadi tidak masalah sayang ya kalau ikut makan bareng-bareng, udah silahkan ya. Kalau selagi ada beras ya, kalau tidak ada beras ya gimana lagi, aku harus mengusahakan ya. Jadi itu intinya. Di sini tuh kemarin udah heboh banget tuh. Sahabat aku yang di SMP tuh datang udah, Umi udah datang duluan ya. Iya kata aku tuh. Terus yang satu lagi datang, Bunda katanya, kau udah datang sih. Namanya siapa? Cahaya Kasih namanya. Begitu datang aku sapakan dia, halo Cahaya Ilahi kata aku. Jadi aku benar-benar kalau udah bertemu mereka tuh memperlakukan mereka seperti teman-teman gitu ya. Jadi mereka itu menganggap aku itu
bukan seorang ibu, ibu-ibu apa ya, kalau dibilang mah ibu wali murid, orang tua yang antar jemput, tetapi aku figur ibu bagi mereka yang datang. Kalau aku ada uang, ayo kamu mau jajan nggak, es cincau kata aku. Tapi kalau aku nggak bawa uang saku ya, aku juga tidak jajanin mereka ya, cuma gitu aja. Kalau aku bawa cemilan dari rumah ya udah berbagi gitulah. Sama anak laki-laki juga sama, bukan hanya perempuan aja. Kemarin aku jajan pisang molen, terus masih banyak kan, kenyangan kalau dimakan sendiri. Terus ada yang lewat, cowok maksudnya, anak cowok, dia mau, ya udah mereka mau ngambil ya. Jadi itulah berbagi kebaikan, keindahan itu sama anak-anak muda ya. Dan di sini tuh kita sebagai orang tua jangan ego ya. Kalau ada saran yang baik dari anak muda, kenapa tidak ya? Jadi saling mengingatkan dalam kebaikan itu sedang kulakukan dengan generasi muda. Tuh Hafiz Ahmed, tuh sekarang aku sedang apa ya, berada di dunia anak muda di sini. Sekarang tuh gini ya, oke lah ya. Terus seperti aku lagi kebanyakan jajan, terus air ya manis-manis, jadi jangan sampai radang lagi ya. Jadi di sini tuh aku mendengar sebagian anak-anak ya, kemarin itu mungkin mereka bercanda ya, terus ibu-ibu sama bapak-bapak juga mendengar ya, ada istilah kayak gini, kamu itu anjing katanya gitu, kamu ngapain sih iniin aku katanya gitu. Aku bilang, sini sayang, kalau memang kalian mengaku bunda ini teman kalian, jangan bicara seperti itu. Jadi aku sedang memperbaiki dari perkataan yang seolah-olah itu kayak sepele, tetapi luar biasa nantinya akan jadi masalah buat mereka ya ke depannya gitu ya. Kayak perkataan-perkataan seperti itu. Umi atau bunda tidak mau mendengar lagi perkataan seperti itu. Anak-anak sayang, ibu-ibu sama bapak-bapak juga ngomong, iya tuh katanya tuh gitu ya, kalian tuh pada ngomong seperti ini sih jangan sampai ya. Karena yang udah-udah itu tidak ada, hanya mungkin periodenya tahun ini nih memang bergejolak sebenarnya. Jadi di sini pola pikir anak-anak muda, terus sampai perkataannya pun tidak terkontrol gitu. Jadi kayak dipakai candaan, bahasa seperti azzi gitu. Nazubillah ya. Aku itu tidak benar-benar luar biasa ya, perkataan candaan dari anak-anak muda seperti itu. Ya sayang, alhamdulillah ya, perkembangannya sudah aku pantau bulan ini tidak ada ya, aku tidak mendengar lagi ya. Jadi itu sebenarnya ini pemberitahuan untuk kebaikan ya, karena itu kebiasaan. Sebenarnya kayak bahasa begini, lu gue, aku tuh kurang seneng ya kalau ada anak-anak muda yang lu gue. Kecuali kalau aku, sebenarnya aku lagi kayak seperti, kamu kok Sundanya kasar, sebenarnya Sunda aku tuh Sunda halus ya. Abi mah kamu nyarios halus, cuma kadang-kadang kalau aku lagi di sekitar aku butuh ketegasan untuk menegaskan sesuatu hal kepada seseorang, karena aku juga seorang pengurus ya waktu sekolah. Jadi suka keluar tuh bahasa Sunda agak kasar dikit ya, cicing atuh ntar aku takol ya, tuh ya, biar apa, biar ada apa ya, kalau istilahnya agak wibawa lah ya. Tapi malah lucu katanya, kalau aku marah tuh malah lucu. Itu sih bener gak Rin ya. Jadi intinya di situ sebenarnya aku tuh sudah halus, kalau ngomong itu tidak boleh kasar. Apalagi kalau kumpul, aku kan dari Jakarta, terus kalau ngomong lu gue kan orang Betawi. Kata aku tuh, gue juga orang Sunda gitu. Aku paling tidak suka kalau aku mau ngegos, namanya ngegos ya, aku ngomongnya seperti itu. Janganlah bangga dengan kesukuan ya, paham kesukuan sebenarnya itu ya. Jadi aku tuh suka ngegos. Pernah aku marah, kata gue juga bisa marah kayak kamu gitu. Itu bahasa Betawi kan, karena bahasa Betawi sebenarnya, bahasa Betawi itu halus juga begitu juga kali. Cuma di sini paham, merasa diri dari keluarga, aku dari kota nih, dan aku dari bejod gitu ya, bejod. Si Birin tahu kalau bahasa bejod itu zaman dulu ya, kalau di daerah Dedeli itu bejod itu apa ya, kalau kita mah dari apa ya,
Kalau di Sukamaju tuh apa ya, Pencut Kondang. Kalau ke di atas gunung gitu rumahnya. Rin, kalau di Delta Raja itu di mana ya? Cikampek Mbak, Jakarta. Ada di sana. Bukan di atas itu tuh, di atas gunung tuh apa yang rumahnya di atas gunung? Pokoknya yang dari Bejod itu istilahnya tuh dari sana. Nah di sini kalau ada yang mengaku jadi aku kan dari Betawi, orang kota gitu, terus ngatain aku orang Tasik tuh orang daerah, orang kampung, jangan seperti itu ya. Yang penting itu perlihatkan perilaku kita itu benar-benar disukai orang apa tidak gitu ya. Kalau disukai orang tuh seperti apa dulu gitu ya. Jadi di sini tuh sangat ya itulah ya. Sempat aku meluruskan hal-hal itu sampai aku juga ngikut-ngikut. Aku juga bisa kasar, aku juga bisa bangga seperti yang kamu omongkan, tapi berbalik lagi ke aku ya. Aku mah tidak seperti itu. Masa sih si Umi seperti itu, tapi balik lagi tetap mereka itu konsekuen dengan aku ya. Mereka tahu aku. Oh, Umi kan gak seperti itu. Seperti sekarang nih. Apa ya? Dan mereka itu, aku kalau ngomong serius tanggapannya seperti itu. Aku juga bercanda seperti itu juga. Sekarang itu momi-momi udah penasaran. Katanya gini, Umi lihat muka Umi dong, katanya. Aku kan pingin lihat Umi itu mukanya kayak siapa, katanya. Kata aku, kok mama gitu bang sih, kalau mau lihat muka aku, lihat lu tuh Pak Haye. Ini maaf ya Pak, ini Pak Haye kan Pak Menteri ya. Jadi ini apa ya istilahnya, aku tuh bercanda, tetapi mereka tuh menganggapnya itu masa sih bicara serius seolah-olah bercanda juga dianggapnya serius. Jadi gimana ya, jadi disitulah intinya apa ya, jadi mereka itu selalu memandang aku tuh ya si Umi ya kayak begitu gitu. Kalau bercanda itu kayak di apa ya, kesannya itu serius, tapi kalau serius juga seolah-olah bercanda gitu ya. Jadi di situ, jadi di sini tuh apa kata aku tuh ya, kalau mau lihat aku mbak ya persis seperti suamiku, coba kalian lihat, kata itu tuh ibunya, itu bapaknya. Suami istri itu kan ada kemiripan. Oh bener ya Mi, katanya. Itu anaknya mirip, bener kan Mi? Ya lihat siapa tuh jodoh aku ya, lihat si Abah tuh, masa lihat siapa Pak Haye, gitu. Bicara ibu-ibu ya. Jadi di sini tuh apa ya? Di sini tuh apa ya? Aku tuh tidak mau terlalu fokus serius banget. Udah puyeng, hidup akhir zaman itu udah puyeng ya. Seperti kayak ada si Momi yang nanya, Umi kalau bikin baju seperti apa? Kalau mau nanya keilmuan tentang bikin baju, tanyalah desain khusus, desainer ya, keilmuan khusus. Tapi aku ini tipe orang yang mau melakukan banyak hal gitu, bukan hanya desain. Kalau jadi perawat aja dulu. Kenapa aku keluar dari perawat Pertamina? Aku tidak bisa bercocok tanam, aku tidak bisa berkreasi di bidang baju ya, meskipun otodidak ya. Aku tidak bisa melakukan hal-hal yang lain gitu, dunia lain, maksudnya dunia lain bukan dunia gaib ya. Jadi apa ya, membantu orang yang jual butuh, terus membantu kemarin ya, kalau sekarang harus berhenti kayak gitu ya. Kata siapa? Kata suamiku lah ya, jadi jangan terlalu banyak fokus gitu ya. Jadi ya tapi sewa ruko tetap, rumah sebagai tempat istirahat dan rumah kreasi. Jadi di sini tuh apa ya, aku hanya mengajarkan Momi kalau mau bikin baju atau hijab tuh lebih gampang. Kalau Momi butuh juga buat dirinya sendiri gitu ya. Karena sempat nanya itu, cuman kalau aku kan seneng ngelukis, jadi aku lukis aja tuh. Misalkan ada contoh nih, ada contoh branded hijab yang bermerek, boleh lah ya, karena aku sempet awalnya beli yang bermerek, terus aku lukis gitu ya. Kesininya hanya kreasi aja. Aku senang madu-madu warna nih, warna-warna kayak, nah itulah kayak gitulah, ada batik, terus aku modelnya kayak gini, baju-baju aku tuh kayak gitulah ya, terus dipadu-padu. Yang penting kepercayaan diri kita ya, bagaimana kita memakai baju itu dengan rasa syukur nikmat. Bukan masalah model ya, kalau model mah aku begitu-begitu aja, modelnya apa ya, abaya kelawar kayak gini ya. Tapi di sini kita itu harus menampilkan rasa syukur
syukur nikmat, syukur syukur sama Allah ya. Jangan lupa dengan rasa syukur itu kita berbagi kebaikan gitu ya, berbagi kebaikan. Kalau aku memakai baju seperti ini, aku juga mau berbagi rasa syukur aku dengan memberikan karya kita dengan keluarga, sepupu tuh. Sepupu aku pernah kemarin aku titipkan buat Bu Dewi, terus buat Teteh Eli tuh, kakak sepupu aku di Cimanggis ya. Nah yang lain-lain belum tuh, baru Bibi kemarin nagih tuh, Bibi kembar aku, Bibi Dadah tuh. Beliau itu apa ya, berkiprah di salon ya. Yang mendandani nikah aku itu Bibi aku, Bibi Dadah. Kemarin ngomong, katanya minta yang hitam atuh, katanya gitu. Cuman aku belum membuat stok baju lagi waktu itu, jadi aku bawakan oleh-oleh langsung dari Arab waktu itu ya. Aku juga apa ya, harus menolong yang waktu itu sepulang apa ya, TKW ya. Nah beliau punya cucu tapi tidak ada buat beli susu ceritanya tuh. Nah ini ceritanya sebenarnya ini bukan karya aku ya. Jadi ini gamis yang si nenek TKW pernah bekerja di Arab Saudi. Nah beliau selalu kekurangan susu waktu itu, buat cucunya suka dibawa-bawa. Aku punya baju dari bos dari Arab katanya gitu, ada berapa waktu itu, bawa aja ke sini kata aku. Padahal aku tidak punya uang saku ya, tapi kalau buat nolong orang ada aja. Jadi ini tuh udah berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun kali ya, waktu enggak 4 tahun, pas 5, iya 4 tahun yang lalu. Nah jadi ini ada 3, 4 sama yang kebibiin. Sebenarnya aku belum sempet stok, tapi aku ingin berbagi. Asli dari Arab Saudi itu. Jadi apa ya? Aku juga kebanyakan kan kalau ini. Kok ini modelnya begini? Sebenarnya itu oleh dari Arab langsung. Lah Bibi kan dia pingin karya aku sebenarnya. Terus aku gubah dikit. Jadi, karena kalau dipakai sama aku kan terlalu ngeglusur ya, terlalu panjang. Nah aku tambahin batik. Ya karena aku tinggal di Indonesia, jadi tambahin batik tuh. Jadi ada beberapa tuh, ada 3 kalau nggak salah. 150 tuh aku beli waktu itu karena ada uangnya segitu. Mak mau nggak? Ya udah kata si Mate, nggak apa-apa, terima kasih banyak. Jadi uang itu digunakan untuk beli susu. Wah hidup ini indah pemirsa, berbagi. Aku hanya ibu rumah tangga biasa, tapi hidup aku tuh lebih suka seperti ini gitu. Seperti apa aku ya, jadi derma ya. Jadi aku tuh apa ya, sebenarnya aku tuh pengurus organisasi ya, sedang berorganisasi juga ya. Jangan salah si Umi, di dalam rumah juga aku kan keluar seperlunya. Antar jemput, terus ke ruko paling. Sebenarnya intinya aku masih di rumah-rumah juga, nggak seneng nongkrong di pinggirnya ngumpul-ngumpul makan-makan. Aku tipe orang yang rumahan. Kalaupun aku ke ruko ya, aku juga di dalam ya. Jadi malah aku ngelarang. Misalkan ada yang misalkan ini kok kayak ada tulisan KP-KPan, bukan KP. Sebenarnya aku tuh ditujukan untuk sendiri, untuk istirahat. Cuman karena harus menolong orang kemarin Mas Pian, jadinya ya udah berbentuk KP. Sudah kamu jualan apa yang kamu mau, kata aku tuh ke Mas Pian. Udah ngadain kopi-kopi aja Bu, kata. Ini sekarang aku istirahat ya Mas Pian, mohon maaf. Kelihatannya kemarin Mas Pian juga betah sebenarnya, dia tuh bantuin aku ya, alhamdulillah ya, aku bersyukur. Tapi aku tidak bisa lagi ya menerima dan punya ini ya yang bantuin. Sekarang ini pengeluaran lagi banyak gitu, dan kesehatan aku juga ngedrop gitu. Tuh model baju aku kayak gini tuh. Cuma kita itu bagaimana kita mengucapkan rasa syukur. Ini sebenarnya kain yang kalau kayak si udah mah, ini Bu ada kan kayak begini, gimana sih, katanya buat apa sih ya kayak gini. Aku bilang sini aku beli, terus aku bikin lah kayak gini. Sebenarnya aku modelnya begini aja. Makanya kata si abah mah, lah katanya ngapain katanya mama beli baju lebaran, orang bajunya modelnya gitu-gitu aja. Lah iya katanya, makanya dia mah kalau ngasih THR tuh setahun sekali ya bah. Tapi aku tidak menyalahkan ya, aku selalu mensyukuri. Katanya aku hanya di apa ya, sebenarnya begini, karena kamu punya bisa sendiri gitu, bikin misalnya bisa gitu nyisihin uang buat bikin baju kamu sendiri gitu ya. Jadi aku
hanya dikasih budget baju THR tuh setahun sekali pemirsa. Jangan menyalahkan siapa ya. Tapi itulah aku ya. Jadi di sini tuh ada kebebasan untuk berbagi, itulah ya. Karena berbagi dari meminta dari suami. Oh, aku mau berbagi, minta dari suami. Jangan ya. Jangan momi jadi ya harus berbagi dari uang saku sendiri. Jadi pahalanya itu buat kita sendiri ya. Kan dihisapnya juga sendiri-sendiri, maksudnya berdua. Kalau nikah berdua boleh, tapi kalau dihisap bisa sendiri gitu. Jadi itulah ya. Jadi model baju aku mah kayak begini-begini tuh. Tuh abaya. Paling ada yang pesan katanya, ada yang bilang teteh juga, ada yang umi juga. Teh, kalau yang optik itu selalu bilang aku teteh. Nah, dari zaman baheula ya. Teh aku mah senengnya abaya tapi dikerut ininya. Oh oke, boleh kata aku. Berarti itu bonus ya. Cuma hari ini beliau itu lagi sibuk katanya, alhamdulillah buat memajukan anaknya, rezekinya juga ada. Mudah-mudahan beliau lancar ya rezekinya ya, itulah intinya. Terus ya modelnya begini-begini tuh. Tapi pembawaan kita, bagaimana kita membawakan suatu baju, dengan penuh rasa syukur ya. Sebenarnya tuh begini-begini doang tuh baju-baju aku mah tuh. Tuh ini kan, ini batik. Coba tuh kan, tuh tempelan batik kayak gitu. Ini dari bibi aku tuh, terima kasih ya. Ini dari bibi kembar aku. Bibi Roslinda, Bu Haji Iim ya, Iim Roslinda ya, yang ibu mertua ya Pak Hendro, Mas Hendro ya. Mas Hendro tuh pindah kemana sih ya, ke Lombok. Aku nggak sempet ketemu lebaran kemarin. Beliau itu kerja di kejaksaan, nggak tahu jabatannya sekarang sudah menjadi apa nih. Jadi ini dikasih si bibi kembar aku ya. Ini neng pakai katanya ibu. Oh ibu. Bibi tuh kan jadi ibu. Ibu sama ayah. Nah, ibu sama ayah. Suka terlontar begitu aja ya. Jadi ini ya. Ini dari bibi aku. Bibi aku tuh selalu kalau aku belum jodoh, selalu ingin menjodohkan. Itu bibi aku tuh. Bibi kembar aku tuh selalu ingin menjodohkan aku tuh. Dulu ya, sebelum nikah. Jadi aku selalu menghormati beliau itu kalau sudah ketemu udah heboh. Bibi kembar aku tuh udah kayak seperti ibu aku ya. Jadi kalau aku tuh lebih cenderung curhat-curhat sama uwa aku, bibi aku, bukan mama aku. Kalau mama aku tuh suka rame berdebat rame. Sama-sama kalau dibilang keras mah keras ya, sama-sama keras gitu. Jadi ya udahlah gitu, suka dibawa udah santai baru tuh. Itu mama aku ya. Jadi ada apa ya, ada periodenya kalau udah nyantai baru tuh aku berargumentasi sama mamaku. Jadi kalau sama bibi itu udah tuh, jadi dipakai tuh kemarin sampai dipakai muter-muter kata aku tuh. Bibi Roslinda yang saudaranya pada Ridwan Kamil ya, beliau itu tuh dipakai di apa ya lah, ini baru di jemur dicuci sama aku, kebalik nih pemirsa tuh. Nah ini nih tuh, jadi bagus ya. Nah itu jadi udah dimanfaatin masuk YouTube lagi tuh. Nah, jadi ya apa ya, jadi ini sebenarnya aku menolong toko juga, saling tolong ya. Yang si Sarolan tuh waktu si Uda ada, sekarang kan udah anaknya, jadi tidak terlalu seheboh. Kalau sama si Uda mah udah yang toko kainnya gede kan gini. Bu ada si Sarolan nih, ntar aku beliin kata aku. Jadi aku bikin seperti ini nih, kayak baju-baju model begini nih. Sisa rolannya ku nih kayak ini nih. Ciu. Seperti apa tuh? Nih sisa rolan. Tuh. Sekarang udahnya udah pindah ke Cibitung kayaknya. Jadi ada anaknya doang. Kalau sama bapak-bapak tuh suka rame tuh. Ini kan ada sisa rolan segini tuh. Merah. Corduroy ini tuh. Corduroy, Bo. Nah, ini yang hitamnya. Nah, kalau corduroy pasanginnya sama corduroy lagi, ada nggak yang warna lain gitu corduroy? Kalau nggak ada, yang nggak matching dong kalau dipasangin sama kayak bahan toyobo atau bahan jersey ya. Jadi aku pasangkan sama ini gitu, sama corduroy lagi. Ini dari sisa rolan tuh aku bikinkan seperti ini, bikin. Nah, ini aku sebenarnya ini tuh ini kurang nyambung, tapi aku makainya pede. Ini bahan jersey. Nah bahan jersey
Ya semeternya kok mahal banget ya. Terus dibikin hijab juga nggak muat ya, orang aku belinya semeter. Nah bagaimana kalau hijab anak-anak sih boleh lah ya, cukup. Tapi kalau hijab dewasa yang semata kaki nggak bisa ya. Makanya aku bikinkan kayak begini aja deh, kelawar. Terus ini tuh ada bahan kayak buat surban tuh. Jadi ku variasi sama ini sebenarnya. Ini yang dibikinkan surban motif Palestina kemarin, dan ini tidak ada stok, limited edition, habis waktu itu. Udah pas aku tanyain lagi, udah ada yang beli nih ya, kata aku. Tidak, aku uploadin di YouTube gitu. Waktu ada sih udah masih ada sih udah yang satu. Jadi itulah ya cerita pagi ini. Aku selalu punya tujuan hidup, dan aku sekarang ini melakukan hal-hal yang ringan, yang tidak berat lagi kayak kemarin-kemarin. Begitu ya cerita pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah ya. Tuh baju aku tuh ini mah kayak model baju-baju kerajaan. Sebenarnya ini tuh itu baju ulama sebenarnya. Aku tujuan aku tuh ingin bikin jubah-jubah ulama, malah aku pakai sendiri. Jadi ceritanya tuh begini, aku berkarya baju seperti ini. Aku mau memproduksi jubah-jubah ulama, ceritanya malah dipakai muter-muter di YouTube sama aku tuh. Jadi ini tuh kayak ada seperti kekuatan yang kamu pakai, itu membuat kamu, bukan buat yang lain, buat kamu sendiri gitu. Jadi ini tuh seperti ada baju-baju zaman baheula ya. Zaman baheula, kalau zaman baheula ya. Tuh, zaman dulu. Terus aku bikinkan ini mahkotanya apa? Cadar tuh. Jadi ya tuh. Sebenarnya ini tuh ditujukan aku akan menyetok jubah-jubah ulama ya. Tapi bukan untuk dijual. Begitu selesai aku pakai, buat muter-muter begitu kira-kira tuh. Dan ini benar-benar luar biasa. Kalau sudah memakai ini luar biasa ya, rasanya nyaman banget gitu. Tapi ini kalau pakai tiap saat atau tiap momen, itu bukan saatnya tiap momen ya. Ini mau buat kalau aku dalam momen-momen tertentu kali ya. Tapi ini belum pernah aku pakai lagi semenjak aku muter-muter di YouTube ya. Tuh. Jadi menikmati dan mensyukuri kreasi seni sendiri ya. Siapa lagi yang menghargai kreasi kita kalau bukan diri kita sendiri, cuy. Ini gaya aku. Sama nggak sama siapa si Abah? Kata si Abah tuh jangan gitu. Ini makan model aku. Jadi ini tuh model-model zaman baheula gitu ya. Zaman baheula. Tuh. Seperti kayak kalau dari kerajaan mah jubah ya, jubah kerajaan bukan jubah lagi. Apaan tuh, baju besi? Bukan. Kerajaan apa ya? Mahkota lah. Aku kan bukan zaman kerajaan. Tapi di sini apa ya? Jadi naluri aku yang menuntun baju-baju seperti ini gitu ya. Sudah ya. Tuh masih banyak juga tuh yang dipakai buat